Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Tanyun yang berada di dalam formasi pedang ilusi penghancur kehampaan. Tanyun menyadari bahwa pemandangan di dalam formasi pedang bukan lagi seperti arena jiwa suci nomor 2. Di langit, Wu Fuxin menginjak pedang terbang dan berdiri di antara 360 pedang harta karun tingkat atas. Wu Fuxin berkata dengan nada merendahkan, "Kamu bocah sialan. Kamu baru saja berbicara kasar pada guruku. Sekarang aku akan menghancurkan tubuhmu." Tanyun menatap Wu Fuxin dan berkata dengan percaya diri, "Jika aku tidak salah menebak, tanpa formasi pedang, kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali." Wu Fuxin tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak memberiku kesempatan untuk membuat formasi pedang, tentu saja aku tidak akan bisa melawanmu. Tetapi sekarang, aku sudah membuat formasi pedang. Itu cukup untuk membungkam kesombonganmu. Tanyun, formasi pedangku sudah siap. Aku akan menghabisimu dengan mudah." Tanyun berkata, "Jangan bicara omong kosong. Nyawaku ada di sini. Cepat kemarilah dan ambil nyawaku." Wu Fuxin membuang senyumnya. Dia menatap Tanyun dengan dingin dan berkata, "Tanyun, persiapkan dirimu untuk mati." 360 pedang yang berputar di sekeliling Wu Fuxin tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, 360 pedang sudah melesat, membuat ruang bergetar dan muncul retakan spasial. 360 pedang itu menuju ke arah Tanyun dari segala arah. Jika dilihat dari jauh, itu seperti hujan pedang dengan kecepatan yang tinggi. Dengan efek formasi pedang, kekuatan setiap pedang yang melesat ke arah Tanyun telah meningkat 36 kali lipat. Menghadapi serangan yang tak terhindarkan, Tanyun mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Batu roh tingkat tinggi keluar dari cincin Qiangkun dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah kiri. Aliran cahaya itu masuk ke dalam tanah dan menghilang. Saat berikutnya, formasi pedang Wu Fuxin telah dihancurkan. Pemandangan berubah dan Tanyun muncul kembali di arena jiwa suci nomor 2. Akibat dari formasi pedang dihancurkan, itu membuat setiap pedang yang telah meningkat 36 kali lipat menjadi normal kembali. Sekarang, hanya pedang terbang biasa yang melesat menuju Tanyun. Melihat adegan itu, Wu Fuxin yang sedang menginjak pedang terbang, dia berteriak dengan tidak percaya. "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku adalah master formasi terhormat tingkat atas, dan formasi pedang ini adalah formasi terhormat tingkat atas. Bagaimana kamu bisa menghancurkannya?" Tanyun mencibir dan menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk melesat ke arah Wu Fuxin. Wu Fuxin ingin melarikan diri, namun tepat setelah terbang 100 kaki dari arena jiwa suci nomor 2, sebuah telapak tangan mencekik leher bagian belakangnya. Segera setelah itu, Tanyun menukik ke bawah sambil membawa Wu Fuxin. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, "Wu Fuxin, tidakkah kamu ingin mengambil hidupku? Nah, sekarang aku saja yang akan menghabisimu." Wu Fuxin berteriak, "Tidak, guru, selamatkan aku." Dalam teriakan Wu Fuxin, Tanyun melambaikan tangan kanannya dan membanting Wu Fuxin di arena jiwa suci nomor 2. Kepala formasi yang melihat Tanyun telah menghancurkan formasi milik muridnya. Dia segera berkata, "Tanyun, tolong ampuni muridku dan ambil saja nyawaku." Tanyun mengabaikan kata-kata kepala formasi. Dengan suara patah tulang, Tanyun mematahkan kaki Wu Fuxin. Tanyun masih mencekik Wu Fuxin dan berdiri di atas arena jiwa suci nomor 2. Wu Fuxin berteriak, "Tidak, kakiku!" Jeritan Wu Fuxin tiba-tiba berhenti.
Tan Yun memusatkan kekuatan spiritual di tangan kanannya untuk meremas leher Wu Fuxin. Seketika, kepala Wu Fuxin terjatuh dan terlihat bahwa matanya dipenuhi kepanikan dan keputusasaan. Sampai kematiannya, dia tidak mengerti mengapa formasi pedang terhormat tingkat atas miliknya dapat dengan mudah dihancurkan oleh Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan tubuh tanpa kelapa muda itu dilemparkan sejauh 10 kaki. Kepala formasi berteriak dengan sedih, "Tidak, muridku." Kepala formasi tidak bisa menerima kenyataan bahwa murid tersayangnya telah mati. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Hatinya tercengang. Dia berpikir, apakah Tan Yun juga master formasi terhormat tingkat atas atau bahkan lebih? Jika tidak, bagaimana Tan Yun bisa menghancurkan formasi pedang terhormat tingkat atas dari murid kesayangannya? Pada saat ini, tidak hanya kepala formasi yang berpikir demikian, tetapi semua orang, kecuali Dante Xuanzong, Shen Shubing, Mu Mengyi, Huang Fuyu, Song Wuxiao, dan Sui Jian, para kepala divisi dan para tetua. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, dan hati mereka terguncang. Di tengah kerumunan 2 juta murid, ada banyak suara. Senior Tan sangat kuat. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa menghancurkan formasi pedang terhormat tingkat atas milik Wu Fuxin. Senior Tan pasti master formasi yang lebih hebat daripada Wu Fuxin. Ya, Senior Tan begitu mendominasi. Ini gila. Saat masih di divisi pil, dia sudah menjadi alkemis terhormat tingkat suci. Mungkinkah dia juga seorang master formasi terhormat tingkat suci? Ya, sepertinya memang begitu. Jika tidak, mana mungkin Senior Tan dapat mengalahkan Wu Fuxin dalam formasi pedang itu. Mendengarkan suara para murid, Dante Xuanzong memandang kepala jiwa suci yang terlihat masih kaget. Lalu dia berkata, "Cepat lanjutkan." Setelah mengambil napas dalam-dalam, kepala jiwa suci menatap 9 murid divisi formasi yang berada di arena jiwa suci nomor 3. Lalu dia berkata, "Apakah kalian masih ingin bertarung?" Mendengarkan hal itu, 9 murid itu menatap mayat Wu Fuxin. Di dalam hati mereka, Wu Fuxin adalah master formasi terhormat tingkat atas. Tetapi dia dihabisi oleh Tan Yun saat berada di dalam formasi pedang yang dibuat oleh Wu Fuxin. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Tan Yun. Ke-9 murid itu penuh ketakutan saat ini. Kaki mereka gemetar dan pergi dari arena jiwa suci nomor 3. Kepala jiwa suci menatap Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Tan Yun, apakah kamu seorang master formasi terhormat tingkat atas atau master formasi terhormat tingkat suci?" Tan Yun berkata dengan menggoda, "Mengapa aku harus memberitahumu?" Wajah kepala jiwa suci memerah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tajam, "Selanjutnya pertarungan terakhir. Divisi jiwa suci melawan divisi berjasa." 10 murid yang dipimpin oleh Zhao Guanyun melesat dan muncul di arena jiwa suci nomor 3. Kepala jiwa suci menatap ke arah Zhao Guanyun dan yang lainnya. Lalu dia berkata dengan keras, "Dalam kompetisi sebelumnya, divisi jiwa suci menjadi juara dan menempati peringkat pertama dalam daftar abadi. Sekarang aku minta pada kalian untuk mendapatkan juara lagi. Biarkan semua orang tahu bahwa divisi jiwa suci adalah divisi yang paling kuat dan tidak ada divisi lainnya yang dapat mengalahkan divisi jiwa suci." Zhao Guanyun dan 9 murid lainnya berkata serempak. Murid mematuhi perintah. Setelah kepala jiwa suci mengangguk, dia berkata dengan tajam, "Habisi Tan Yun. Kepala ini percaya bahwa kalian memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu." Zhao Guanyun dan 9 murid lainnya berkata serempak. Murid mematuhi perintah.
Tanyun tersenyum saat mendengarkan hal itu. Lalu dia berkata, "Jangan buang waktuku. Ayo cepat serang aku secara bersama-sama." Xiao Guanyun menatap 9 murid lainnya dan mencibir. "Jangan meremehkan Tanyun. Serang dia dan habisi dia secara bersama-sama." Segera, Xiao Guanyun dan 9 murid lainnya muncul di atas arena jiwa suci nomor 2. Tepat ketika mereka hendak menyerang Tanyun, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng. Xiao Guanyun menempati peringkat pertama dalam hal kekuatan, dan Liu Ya berada di peringkat kedua dari divisi jiwa suci gerbang abadi. Mereka berdua sedikit pusing. Xiao Guanyun dan Liu Ya, mereka berdua buru-buru mengingatkan 8 murid lainnya supaya jangan menatap mata Tanyun. Tetapi itu sudah terlambat, dan 8 murid lainnya tiba-tiba mereka terdiam. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tanyun menghilang dalam sekejap. Karena kecepatannya seperti kilat, itu membuat Tanyun tampak muncul di depan 8 murid sekaligus. Pada saat yang bersamaan, Tanyun melesatkan pukulan ke arah masing-masing 8 murid itu. Dengan suara tulang yang patah, 3 dari 8 murid itu mati seketika. Darah dan daging berceceran di arena jiwa suci nomor 2. Itu sangat mengguncang hati para murid. Tanyun muncul di arena jiwa suci nomor 2. Segera, Xiao Guanyun dan Liu Ya muncul di belakang Tanyun. Pada saat ini, mereka berdua tampak serius. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tanyun menyembunyikan kekuatannya. Tanyun memandang keduanya dengan sedikit kaget. Tanyun berpikir bahwa dengan jiwanya yang sudah melampaui alam jiwa ilahi tingkat keempat, Tanyun akan dengan mudah mengendalikan semua murid sekaligus dengan mata Dewa Hongmeng. Tetapi Tanyun tidak menyangka Xiao Guanyun dan Liu Ya tidak terkena efek mata Dewa Hongmeng. Kemudian, Tanyun menemukan bahwa liontin giok di leher Xiao Guanyun adalah sebuah harta atau senjata yang terbuat dari kristal misterius. Itu memiliki kemampuan untuk memblokir berbagai ilusi. Jelas, jiwa Xiao Guanyun sebenarnya tidak sekuat Tanyun. Namun Tanyun menemukan bahwa Liu Ya tidak memakai harta atau senjata untuk mencegah ilusi. Itu artinya dia telah mengembangkan teknik jiwa yang kuat, atau kekuatan Liu Ya jauh lebih tinggi dari Xiao Guanyun. Gimana teman-teman episode kali ini? Sungguh membagongkan bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.